Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Sajida Fatima Pasaribu selaku moderator dari kelompok 5. Pertama, kami akan menjelaskan analisis strategi pembelajaran anak autis. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Maria Magdalena, Nuria Anggita, saya sendiri Yusri Sajida Fatima Pasaribu, dan satu lagi teman saya yang bernama Putri Apriza. Berikut penjelasan kami mengenai anak autis. Selamat menonton. Anak autis biasanya dikatakan adalah anak istimewa karena pada awalnya anak autis sepintas terlihat sama dengan anak-anak kebanyakan. Setelah beberapa saat diamati, barulah terlihat ada 1-2 hal istimewa yang biasa dilakukan oleh anak autis. Misalnya, dibandingkan dengan bermain dengan teman-teman sebayanya, ia lebih suka memutar-mutar roda mobil-mobilannya berulang kali lagi dan lagi. Ia tidak bisa lepas dari mainan itu meskipun ada begitu banyak mainan lain di sekitarnya. Anda mencoba untuk memanggil namanya, namun ia tidak menghiraukan Anda. Anda mencoba untuk menarik perhatiannya dengan mengajaknya berbicara dan tersenyum padanya, namun ia tidak balas tersenyum. Mereka tidak merespon saat dipanggil bukan karena mereka jual mahal seperti anak kecil lainnya, tetapi mereka tidak merespon karena memiliki ketergangguan dalam dirinya, misalnya gangguan sosial. Gangguan sosial ini adalah termasuk kesulitan berinteraksi dan berteman dengan orang lain, kesulitan dalam memahami ekspresi wajah orang lain, dan kesulitan dalam melakukan kontak mata. Jadi, anak autis ini sangatlah membutuhkan peran orang tua dalam mengajarkan pembelajaran, dan orang tua harus memberikan pengertian yang ekstra dalam mengajar dan dalam pembelajaran anak autis tersebut. Oleh karena itu, orang tua perlu mengetahui bagaimana cara mengasuh dan mendampingi anak penderita autisme guna mendukung tumbuh kembangnya dan membangun interaksi sosialnya dengan orang lain. Tidak hanya orang tua, menjadi calon guru, kita harus bisa memberikan pembelajaran yang terbaik, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya, proses perencanaan pembelajaran untuk anak autis harus disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Tentunya dalam proses perencanaan itu diperlukan hal-hal untuk menunjang kelangsungan proses pembelajaran, yaitu A. Materi apa yang dibutuhkan oleh anak. Meskipun sama-sama anak autis, tetapi dalam proses pembelajaran mereka memiliki kebutuhan berbeda-beda. Yang kedua, atau B, tujuan dilakukan pemilihan materi-materi tertentu untuk anak autis. C. Media pembelajarannya. Media pembelajaran itu sendiri juga dibuat sebisa mungkin atau semenarik mungkin supaya anak dapat lebih mudah fokus. D. Lokasi pembelajaran. Di sini lokasi pembelajaran terutama untuk anak autis harus luas karena mereka cenderung aktif supaya memudahkan mereka dalam aktivitas aktifnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara yang tepat untuk membentuk anak berkebutuhan khusus, yaitu 1. Terdapat modeling, di mana modeling itu sebagai calon guru, kita sebaiknya harus bisa menunjukkan perilaku yang baik, karena anak autis harus bisa memahami bahasa tubuh, paham akan perintah guru, bahkan gerak tubuh serta pendengaran dari anak autis sangat peka. Dan anak autis tidak suka disuruh berulang-ulang, makanya guru kalau memberikan perintah cukup 1 kali namun tegas. Cara belajar ini dapat dilakukan dengan menirukan atau memberikan contoh yang baik pada anak dengan autisme. Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan bakat mereka, misalnya dengan memberikan contoh cara melakukan kontak mata yang baik. Yang kedua itu ada latent learning, di mana sebagai guru kita harus bisa membuat pembelajaran terasa lebih asik dan menyenangkan bagi anak autis. Libatkan selalu komunikasi 2 arah, bahkan berikan mereka kesempatan untuk berbicara dan biarkan mereka tahu bahwa mereka harus memberikan kesempatan juga untuk orang lain berbicara.
Yang ketiga itu berikan pujian yang positif. Semua orang dapat merasa dihargai jika mereka mendapatkan pujian setelah melakukan sesuatu yang positif. Begitupun dengan anak autisme. Berikan mereka validasi dan pujian karena hal tersebut dapat membuat mereka ingin melakukannya lagi. Misalnya, ketika mereka melakukan sesuatu tugas yang telah kita berikan, maka pujilah karya mereka. Anak autis tersebut akan merasa mampu dalam menjalankan tugasnya. Tetapi jika tugasnya belum benar, maka sepenuhnya ajarilah mereka untuk cara menyelesaikan tugas tersebut dengan benar. Maka mereka juga akan mengikuti arahan dari kita sebagai seorang guru. Yang keempat itu membagi segala aktivitas dalam tahap ke tahap. Kita harus mampu mengajarkan sesuatu dengan membagi ke dalam tahap per tahap. Karena anak autisme lebih melihat bahasa tubuh kita dibanding dengan mendengarkan cara perintah kita. Jadi, jika ingin mengajarkan anak autisme tersebut, maka kita dapat memulainya dengan mengajak mereka ganti baju, sikat gigi, kemudian masuk ke kamar untuk tidur. Jika ingin anak autis tersebut melakukannya, maka ajari mereka sampai mereka bisa melakukannya sendiri, dan merasa hal yang kita ajari adalah kewajiban yang harus mereka lakukan setiap harinya. Yang kelima itu ada desensitisasi sistematis. Cara ini dapat dilakukan agar mereka dapat terbiasa dengan stimulus yang membuat mereka cemas ataupun takut. Kalau mereka takut kepada laba-laba, kita harus dapat memulai dengan menunjukkan foto laba-laba terlebih dahulu. Kemudian, lanjutkan dengan video dan laba-laba yang asli. Hal ini dilakukan agar anak autis tersebut tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Ini bisa dijadikan suatu terapi bagi anak autis. Yang keenam itu berikan waktu dan kesempatan untuk berlatih. Mereka juga harus diberikan waktu dan kesempatan untuk terus berlatih berulang-ulang kali, sehingga mereka dapat terbiasa melakukan kegiatan tersebut. Misalnya, dalam pembelajaran, jika mereka berulang-ulang kali salah, maka sebagai seorang guru harus mengajari berulang-ulang kali sampai anak autis tersebut bisa dan mulai ke tahap pembelajaran selanjutnya. Anak autis tidak bisa diajari sekali saja, maka sebagai seorang guru kita harus sabar dalam membantu mereka dalam pembelajarannya. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai solusi pembelajaran bagi anak autis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.